Episode diawali dengan Parwati yang mengirimi pesan suara kepada asistennya yang bernama Salil bahwa bisnis interiornya Niti mengalami kerugian. Oleh sebab itulah Parwati meminta Salil agar memberitahukan hal itu kepada Niti. Kemudian setelah itu Parwati langsung menangis karena dia masih tersakiti mengingat Sanju yang akan menikah dengan Niti. Sementara itu Sanju menghentikan mobilnya di dekat rumahnya Parwati. Terlihat Sanju begitu dibingungkan oleh pikirannya sendiri. Dia mengingat perkataan Sukhinder yang menyuruhnya untuk tidak mempermainkan Niti. Serta dia juga mengingat di saat dia bersama dengan Parwati. Sanju berkata, "Kalau seperti ini terus, lama-lama aku bisa menjadi gila." Sanju merasa bersalah karena telah menyakiti Niti. Namun dia juga berpikir bahwa dia tidak bisa membuat Niti bahagia karena dia hanya mencintai Pari saja. Otaknya Sanju pun semakin dibuat keliengan karena sampai saat ini dia belum juga mengetahui dengan pasti apakah Parwati itu Pari atau bukan. Sanju berkata, "Kenapa Pari menyembunyikan semua ini dariku dan apa alasannya melakukan ini? Dan jika dia memanglah Pari, betapa bodohnya aku yang tidak mengenal Pariku sendiri meskipun dia berada di depan mataku." Sambil menangis Sanju pun berteriak dan berkata, "Tuhan, lelucon macam apa ini dan kenapa kau melakukan ini kepadaku? Aku sudah muak dengan semua ini, aku tidak mau lagi hidup seperti ini." Dan karena sudah merasa sangat terbebani dengan apa yang terjadi, pada saat itu Babang Sanju pun memutuskan untuk abok-abokan dengan meminum sebotol limun. Dan dirasa sudah cukup oleng, Sanju kemudian membuang botol minuman tersebut. Lalu kemudian dia menatap tirai yang sudah disiapkan oleh sutradara. Di mana pada tirai itu muncullah kenangan masa lalu yang pernah dia alami bersama Pari, hingga kenangan di saat dia bersama Parwati. Sehingga seperti orang yang sedang menonton film siksa kubur, Sanju pun hanya bisa menangis. Efek minuman lunak yang telah diminum oleh Sanju tidak sampai di situ. Selesai menonton tayangan masa lalunya, kemudian Sanju tiba-tiba saja melihat Pari yang sedang berjalan memasuki tirai tersebut. Melihat itu, dengan terharu Sanju pun langsung mengejar Pari memasuki tirai tersebut. Dan ketika melihat Pari sudah berada di depannya, Sanju merasa senang bukan main. Namun belum sampai 1 menit, Sanju malah kembali tersadar jika semua itu hanyalah imajinasinya saja. Dan pada akhirnya Sanju pun kembali bersedih. Di sisi lain, Sukhinder dengan heran bertanya kepada putri durhakanya apakah dia juga akan membunuh Parwati sama seperti dia membunuh Pari. Niti berkata, "Siapapun yang berani mengganggu hubunganku dengan Sanju meskipun dia adalah Parwati, aku akan tetap membunuhnya." Namun aku yakin Parwati itu bukanlah Pari karena sifat mereka sangatlah jauh berbeda. Parwati mengerti jika aku sangat mencintai Sanju sehingga dia tidak pernah mendekati Sanju. Dan malahan dia yang membuat Sanju lebih dekat denganku. Sukhinder berkata, "Apakah kau yakin Sanju dan Parwati tidak akan bersatu? Parwati dan Pari hanya berbeda nama saja. Dan tidak lama lagi dia pasti bersama dengan Sanju. Karena bagaimanapun juga Parwati itu tetaplah Pari." Mendengar itu dengan kemarahan Niti berkata, "Jika sampai itu terjadi, aku akan membunuh Parwati dan mengirimnya bersama dengan Pari. Apapun alasannya aku tidak mau tahu, yang jelas Sanju hanyalah milikku." Sukhinder berkata, "Anak durhaka, jangan berbicara keras-keras seperti itu. Karena jika sampai ada yang mengetahui kalau kau membunuh Pari, maka kau akan dipenjara. Lagi pula kenapa kau berbicara keras seperti itu, seperti kau menganggapku sebagai musuhmu sendiri." Niti berkata, "Aku tidak mengerti denganmu, apakah kau ini ibuku ataukah musuhku? Karena kau sama sekali tidak pernah mendukungku, melainkan kau sendiri yang malah menentangku." Sukhinder berkata, "Jika kau menuruti apa nasihatku, maka kau akan merasakan bagaimana aku sangat mendukungmu. Namun kau tidak pernah mendengarkan aku dan kau malah memilih terjun ke dalam sumur yang sangat dalam." Sambil berteriak, Niti Kundang ini berkata, "Berhentilah mengurus hidupku dan terserah aku mau melompat ke sumur atau kemanapun. Yang jelas dimanapun aku berada, aku mempunyai banyak teman keparat yang selalu mendukungku." Sukhinder berkata, "Baiklah jika kau tidak mau mendengarkan ibumu sendiri. Namun sekarang beritahu aku apa yang akan kau rencanakan." Niti si anak durhaka yang menyadari jika ibunya tidak akan membiarkannya merencanakan kejahatan, dia pun berkata bahwa nanti dia akan memberitahu ibunya di waktu yang tepat.
Lalu setelah itu masuklah sebuah pesan di ponselnya Niti. Dan ketika Niti membacanya, dia pun merasa sangat kaget. Melihat itu, Sukhwinder bertanya apa yang terjadi. Niti berkata, "Bisnis interior hotel yang aku jalankan mengalami kerugian besar, Ibu. Dan kenapa akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang menghampiri." Di rumah Ambika, Daima bertanya kepada Ambika bagaimana pendapatnya tentang pernikahannya Sanju dan Niti, serta Parwati yang bersedih ketika mengetahui hal tersebut. Ambika berkata, "Aku merasa sangat senang karena kedua penjahat itu akhirnya menikah. Mereka sangatlah cocok karena mereka sama-sama busuknya. Seandainya mereka tidak menikah, maka mereka berdua pasti akan terus memusuhi Parwati dan akan mencoba membunuhnya kembali. Jadi jika kau menanyakan pendapatku mengenai semua ini, aku jelas-jelas merasa sangat senang. Lagi pula ngapain kita ngurus urusan mereka, sedangkan mereka bukanlah keluarga kita. Terserah mereka mau ngapain dan mau pergi kemanapun yang mereka suka, asalkan mereka tidak mengganggu kita." Daima berkata, "Bukan itu maksudku, Nyonya. Namun bagaimana dengan Parwati?" Ambika bertanya, "Apakah Parwati pernah mengatakan sesuatu kepadamu?" Daima berkata, "Parwati terlihat sangat sedih dan dia berkata bahwa dia masih mencintai Sanju." Sementara itu, Parwati mendapatkan teleponan dari Salil dan memberitahu Parwati jika Salil telah mengirimi Niti pesan seperti yang disuruh oleh Parwati. Mendengar itu, Parwati berkata, "Tanyakan juga kepada Niti, butuh waktu berapa lama agar dia bisa memulihkan kerugian ini." Salil berkata, "Niti membutuhkan waktu 1,5 tahun karena ini adalah kerugian yang cukup besar." Lalu kemudian mereka pun mengakhiri panggilannya. Tetapi Parwati kembali menerima panggilan dari Sanju. Sanju berkata, "Nyonya Singhania, cobalah keluar sebentar karena aku mengalami kecelakaan tepat di depan rumahmu. Aku sangat membutuhkan bantuanmu." Mendengar itu, Parwati benar-benar sangat kaget serta dia juga dengan tak sadar menjatuhkan ponselnya. Sambil menangis, Parwati pun langsung berlari keluar dan akan menolong Sanju. Namun ketika membuka pintu, terlihat Sanju sedang berdiri membelakangi pintu sambil tersenyum. Dengan songong Sanju berkata, "Apakah kau merasa sangat panik?" Mendengar itu, dengan kemarahan Parwati mendorong Sanju dan berkata, "Apa-apaan ini? Lelucon apa yang kau buat dan lebih baik kau pergi sekarang dari rumahku. Kau orang yang sangat jahat karena kau telah membuatku merasa sangat khawatir." Menyadari Parwati yang khawatir kepadanya, akhirnya adegan saling tatap pun terjadi. Sanju berkata, "Apakah kau merasakan sesuatu di saat menyentuh dadaku? Karena terdengar sangat jelas kalau jantungku ini sedang berdetak kencang." Dengan kemarahan Parwati berkata, "Detak jantungmu belum seberapa dibandingkan dengan detak jantungku di saat mendengar kabar kalau kau sedang kecelakaan. Apakah kau tahu bagaimana takutnya aku sedangkan kau dengan tenang membohongiku?" Sanju berkata, "Jika kau merasakan itu, berarti kau sangat mencintaiku, memperhatikanku, dan sangat peduli kepadaku." Parwati menyuruh Sanju untuk diam dan memintanya untuk segera pergi dari hadapannya. Parwati kemudian akan masuk ke dalam, akan tetapi Babang Sanju langsung memegang tangannya Parwati, menariknya, lalu disandarkan di dinding dengan romantis seperti di film-film India. Ya, melihat itu, Parwati hanya terdiam. Sementara Sanju yang ingin mencari rizki anak soleh, dia pun dengan senyuman mulai mendekati wajahnya dengan Parwati, hingga hampir saja akan menempel. Di sisi lain, dengan kemarahan, Niti membanting ponselnya setelah mengetahui bisnisnya mengalami kerugian. Niti berkata, "Aku sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan di dalam bisnis ini. Namun kenapa tiba-tiba aku mengalami kerugian? Pasti ada seseorang yang dengan sengaja melakukan ini sehingga bisnisku mengalami kerugian yang sangat besar. Aku akan mencari tahu siapa pelakunya dan aku akan membunuhnya. Bukan hanya dia yang akan aku habisi, namun keluarganya dan orang-orang yang mendukungnya juga akan merasakan akibatnya." Kembali kepada Ambika yang berkata kepada Daima, "Ini adalah sesuatu yang sangat bagus jika Sanju menikah dengan Niti. Mereka akan bersatu dan semoga saja mereka bisa bahagia." Itu artinya Parwati telah diselamatkan. Walaupun dia menangis dan sakit hati, itu tidak akan lebih dari 2 hari saja. Tepat pada hari ketiga dia akan kembali tersenyum dan dia akan bahagia karena selamat dari tipu dayanya Sanju yang selalu membahayakannya.
Aku yakin ini adalah jalan dari Dewi Matarani yang ingin menyelamatkan Parwati, dan kita harus merasa senang dengan semua ini. Mendengar itu, Daima hanya mengangguk. Dan di tengah kehusuannya, Ambika memberi paham kepada Daima, namun mereka tidak tahu kalau Parwati dan Sanju sedang cie-cie di luar. Sanju berkata kepada Parwati, "Aku memahami bagaimana cinta dan kekhawatiranmu kepadaku, Nyonya Singhania, namun kemarahanmu mengalahkan semua itu." Parwati berkata, "Aku benar-benar muak dan marah dengan apa yang kau lakukan itu." Sanju bertanya, "Memangnya apa yang telah aku lakukan?" Parwati berkata, "Kau telah mengatakan kebohongan yang sangat besar. Kau mengatakan dirimu telah kecelakaan, padahal yang sebenarnya kau baik-baik saja. Apakah kau sadar bagaimana dampak buruk dari kebohongan yang kau lakukan itu?" Sanju berkata, "Aku bisa mengetahui bagaimana khawatirnya dirimu ketika mengetahui aku sedang kecelakaan. Dan apakah kau mengira jika aku sedang sekarat?" Mendengar itu Parwati sangat kaget dan dia langsung menutup mulutnya Sanju agar Sanju tidak mengulangi perkataannya yang tadi. Namun tidak lama setelah itu Parwati pun tersadar dan dia memalingkan wajahnya. Sanju berkata, "Tidak usah menyembunyikan perasaanmu, Nyonya Singhania, karena aku telah mengetahui apa yang sedang kau rasakan saat ini. Sebenarnya, aku juga merasakan hal yang sama seperti dirimu." Mendengar itu Parwati langsung meneteskan air matanya yang langsung diusap oleh Babang Sanju dengan penuh kasih sayang dan sangat romantis. Sanju kembali berkata kepada Parwati, "Tidak apa-apa jika kau menyembunyikan sesuatu dariku. Namun aku sendiri yang akan mengatakan apa yang aku rasakan, meskipun aku bingung harus mengatakan apa kepadamu. Yang jelas, aku akan mengatakan isi hatiku kepadamu. Aku akan menjelaskan apa yang aku sukai dan tidak suka darimu. Aku akan mengatakannya dengan tutup poin karena aku tidak suka bertele-tele." Sanju kemudian dengan romantis memegang tangannya Parwati sambil menatap matanya dengan tajam. Sanju berkata, "I love you. Aku benar-benar sangat mencintaimu." Mendengar itu, Parwati hanya terdiam menatap Sanju. Sanju kembali berkata, "Aku telah mengungkapkan perasaanku kepadamu, namun kenapa kau hanya terdiam dan seperti tidak peduli dengan perkataanku? Setiap saat aku memikirkanmu dan aku selalu mengingatmu. Wajahmu selalu terbayang di ingatanku. Namun kenapa kau selalu menghindar dariku dan kau telah menghukumku dengan hukuman yang sangat berat ini? Aku yakin apapun yang terjadi di dunia ini, kita akan tetap bersatu dan kau akan menjadi pariku kembali. Pari, aku sangat merindukan dirimu." Mendengar itu, Parwati masih terdiam. Sanju berkata, "Pari, semua kenangan yang aku lewatkan bersamamu selalu terbayang. Kenangan itu selalu muncul di hadapanku, layaknya aku sedang menonton film di layar. Aku tidak bisa melupakanmu, Pari, dan aku selalu memikirkanmu di setiap saat. Apakah kau juga masih ingat dengan semua itu? Dulu aku pernah terlambat pulang dari kantor, namun kau pasti selalu menungguku dan kita akan makan malam bersama-sama. Hal itu tidak pernah aku rasakan semenjak kau meninggalkan aku. Sekarang aku selalu duduk sendirian dan aku merasakan kesepian yang luar biasa tanpamu." Dan sambil menangis sedih, Sanju berkata, "Setiap aku makan malam, aku selalu mengingatmu dan aku selalu berkata kapan pariku akan kembali. Kehidupanku yang sekarang benar-benar jauh berbeda ketika kau pergi, yang tidak bisa berubah sampai saat ini dan kapanpun, yaitu hanya cintaku kepadamu. Aku akan tetap mencintaimu sampai kematian menjemputku." Mendengar itu, Parwati langsung menangis sedih. Sambil menangis, Sanju kemudian melipat tangannya dan dia memohon agar Pari kembali kepadanya. Sanju berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpamu dan aku rasa diriku ini sudah mati." Mendengar itu, Parwati langsung memegang tangannya Sanju sambil memintanya untuk tidak berkata seperti itu. Parwati berkata, "Aku tidak akan pernah kembali kepadamu." Sanju berkata, "Apa alasanmu menghukumku seperti ini dan apa sebenarnya salahku? Apakah kau benar-benar sangat marah kepadaku?" Parwati berkata, "Aku sangat marah kepadamu." Sanju berkata, "Kenapa kau marah kepadaku dan sebutkan apa kesalahanku?" Parwati sambil menangis berkata, "Kau telah mengkhianatiku dan cinta palsumu telah mengubah segalanya." Mendengar itu Sanju hanya terdiam karena dia tidak mengerti apa sebenarnya maksudnya Parwati dan pengkhianatan seperti apa yang dimaksud.
Sebelum Parwati menjawabnya, episode ini pun langsung bersambung. Lagi-lagi dan lagi kita dibuat sangat penasaran dan ternyata episode selanjutnya akan semakin seru lagi. Maka dari itu tetap pantau channel ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.